Oke, hari ini kita mau lihat satu bacaan yang ditulis oleh Saint Maximus the Confessor yang berjudul The Ascetic Life. Ya, ini adalah tulisan tentang tanya jawab, ya, mengenai kehidupan setelah kita jadi Kristen itu mesti ngapain gitu. Ya, dan seperti tadi saya beritahu, kita dikasih waktu 1 hari 24 jam, 1 bulan 1 minggu 7 hari, 1 bulan 30 hari, 1 tahun 365 hari. Kita tidak tahu berapa tahun yang Tuhan kasih kepada kita, tapi kita mesti ngapain dengan waktu yang Tuhan berikan. Nah, ini satu pertanyaan yang coba kita gumulkan hari ini, ya. Dan saya mencoba memberikan jawabannya melalui buku yang ditulis oleh Maximus ini, ya. Judulnya The Ascetic Life. Ini bisa dibagi beberapa bagian, ya. Ini seperti dialog antara seorang saudara yang muda yang mau menjadi seorang calon romo lah, gitu ya, dengan seorang romo atau biarawan yang sudah tua. Oke, ada dialog. Jadi bagian yang pertama itu nomor 1 sampai 26. Ya. Lalu ada bagian yang kedua, ini nomor 27 sampai 39. Dan yang terakhir yang ketiga 40 sampai 45. Ya. Ini bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan secara natural seperti yang Tuhan kehendaki. Ini ya, apa yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita. Ya. Oke, kita lihat di sini bagian yang pertama, ya, ada dialog a brother dengan the old man. Nah, yang novice ini atau seorang anak muda ini bertanya kepada penatua lah, ya, atau seorang romo, seorang biarawan. Please, Father, tell me what was the purpose of the Lord's becoming man? Apa tujuan si Allah itu menjadi manusia? Atau firman Allah datang ke dunia, ya, menjadi manusia. Lalu biarawan ini menjawab, I am surprised, brother. Ya, saya kaget kok kamu menanyakan seperti itu. Ya, bukankah kamu sudah sering mendengar tentang pengakuan iman setiap hari? Ya, mari aku beritahu kamu, tujuan Allah datang adalah untuk keselamatan kita, dia bilang. Ini dalam pengakuan iman Nisea, ya kan, butir yang kedua, bahwa firman Allah itu berinkarnasi, datang ke dunia untuk manusia dan untuk keselamatan manusia. Ya, jadi dia bertanya, apa tujuan Allah menjadi manusia? Nah, jawabannya apa? Jelas. Untuk keselamatan kita. Ya. Lalu saudara itu menjawab, apa maksudnya itu, Father? Nah, lalu Romo itu menjawab, dengarkan, manusia itu diciptakan oleh Allah, ya, pada mulanya, dan ditempatkan di Taman Eden, di Firdaus, di Paradise. Tapi karena dia melanggar perintah Allah, ya, akhirnya dia mengalami yang namanya dosa. Dosa itulah yang membuat dia mati, ya, corruption and death. Oke, dan ini akhirnya diturunkan, ya, dari generasi ke generasi. Oke, walaupun manusia jatuh ke dalam dosa itu tidak berarti Allah itu membiarkan, tapi tetap ada apa? God's providence, pemeliharaan
Allah. Ya. Nah, walaupun manusia terus berbuat dosa, tapi Allah tetap memelihara manusia dan dunia ini. Ya, gitu. Walaupun kita progress in evil, kata Father tadi. Oke, sampai kegenapan waktunya, the only begotten Son of God, anak tunggal Allah itu, firman Allah itu, ya, yang dikatakan di sini the source of life and immortality, oke, itu akhirnya taking flesh by the Holy Spirit and the Holy Virgin, ya, mengambil daging oleh Roh Kudus dan perawan Maria. Nah, dia menunjukkan kepada kita cara hidup menjadi ilahi. Ya, he show us a godlike way of life. Nah, dia dengan cara apa? Dia datang ke dunia ini, mati, kubur, dan bangkit. Supaya dia menunjukkan kita cara menjadi seperti dia. Oke? Nah, dia memberikan kita perintah. Ya kan? Dan juga janji kerajaan surga bagi mereka yang hidup menurut perintah itu. Oke? Dia menyingkirkan penghukuman yang kekal, yaitu kematian, ya, dosa, gitu. Dengan cara apa? Dia bangkit, menderita di atas kayu salib, bangkit dari kematian, ya. Dia memberikan kita pengharapan akan kebangkitan dan hidup kekal. Ya, jadi saya ulangi, pada genap waktunya lah dia taking flesh, mengambil wujud manusia by the Holy Spirit dan Holy Virgin. Ya kan? Dia menunjukkan kepada kita cara hidup menjadi ilahi, menjadi seperti dia. Dia memberikan kita apa? Perintah, janji, ya, kerajaan surga bagi kita yang hidup menurut perintahnya. Menyingkirkan the eternal punishment, ya, penghukuman yang kekal, yaitu kematian itu. Ya, dia mati menderita di atas kayu salib, bangkit dari kematian, dia memberikan kita pengharapan kebangkitan dan hidup kekal. Ya. Nah, dari ketidaktaatan Adam atau ketidaktaatan manusia sepanjang sejarah ini, nenek moyang, nah, Kristus gantikan menjadi satu ketaatan total. Adam yang tidak taat dan keturunannya yang tidak taat digantikan oleh Kristus yang taat sampai mati. Nah, kematiannya menghancurkan kuasa maut, kuasa kematian itu. Ya. Sehingga kita baca misalnya di dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Kita lihat 1 Korintus 15 ayat 22. Di situ dikatakan, karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, jadi kalau Adam itu melanggar perintah Allah, maka membuat manusia itu mati. Tetapi Kristus taat sampai mati, ya, dan kita memperoleh hidup di dalam Dia, ya kan? Nah, kemudian Kristus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu dia mengutus Roh Kudusnya, Pentakosta itu, ya kan? Untuk apa?
menunjukkan cara hidup, menunjukkan terang kekudusan untuk jiwa kita, menolong kita, ya kan, untuk melakukan perintah-perintahnya untuk keselamatan kita. Inilah tujuan, kata di Old Man tadi, the Father tadi, tujuan Allah datang menjadi manusia untuk keselamatan kita. Ya, jadi dia menggantikan Adam. Oke. 1 Korintus 15:22 tadi. Ya. Semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, dia menggantikan Adam. Oke. Nah, setelah itu dia naik ke surga, lalu dia mengutus Roh Kudus supaya Roh Kudus datang untuk menguduskan kita dan bisa menaati perintah-perintahnya untuk keselamatan kita. Lalu poin yang kedua, kemudian saudara itu bertanya lagi, apa sih perintah-perintah yang harus aku kerjakan, Father, untuk diselamatkan? Yeah. What are the commandments I ought to do, Father, to be saved by them? Nah, lalu di Father-nya menjawab, Tuhan sendiri berkata kepada para rasul setelah kebangkitannya, ya coba kita baca di dalam Matius 28 ayat 19. Ya, Matius 28 ayat 19 dan 20 ya. Di situ Kristus jelas memberikan perintah kepada para rasul begini. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya kan? Lalu ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Nah, itu jawaban di Elder tadi. Jadi kita ya harus melakukan apa yang dia perintahkan. Artinya setiap orang yang dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus tadi, ya, lalu menjalankan apa namanya perintahnya. Oke, dia tahu bahwa dia katakan jika kita tidak melakukan perintahnya tidak bisa diselamatkan. Oke. Nah, ini misalnya kita baca dalam Mazmur 118 ayat 128 ya. Mazmur 118 Mazmur 118 ayat 120 Ini tidak ada di situ ya. 118. Oke, ini mungkin 119 ya, ayat 128. Di situ dikatakan, itulah sebabnya aku hidup jujur dengan segala titamu. Segala jalan dusta aku benci. Nah, ini kata Maximus, ya. Nah, jadi menuruti perintah kata David ya atau Daud itu penting di dalam apa namanya keselamatan itu. Ya, I was set right towards all thy commandment. Ya kan? Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titamu. Ya, kalau di sini diterjemahkan, I was set right toward all thy commandment. I have hated all wicked ways. Aku membenci semua jalan yang jahat. Tapi aku
melakukan jalan perintahmu. Ya. Nah, Allah mengatakan kita membenci yang jahat, tapi melakukan perintahnya. Nah, itu yang Tuhan perintahkan kepada kita setelah dia naik ke surga. Ya. Jadi, ajarilah mereka melakukan segala hal yang aku perintahkan kepadamu. Mereka itu siapa? Them ini. Ya kita ini sekarang. Ya kan? Orang-orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, sudah diajarin seperti ini. Lalu dikatakan, observe all things, whatsoever I have commanded you. Ya, jadi kerjakan semua hal yang telah aku perintahkan kepadamu. Ya. Nah, berarti di sini ketaatan kepada perintah-perintah Yesus, ya, ini adalah untuk keselamatan kita. Nah, dikatakan teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ya. Kalau kita kembali ke Mazmur Matius 28:19, ya kan? Ayat 20 lah ya. Ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti bagian kita apa ini? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Perintahnya apa? Inilah yang diajarkan oleh para rasul atau oleh gereja. Ya, jadi kalau kita lihat ya, Kristus naik ke surga, Roh Kudus datang, memberi penerangan kepada para rasul. Lalu para rasul itu apa? Mendirikan gereja kan? Orang-orang percaya. Lalu mereka ngapain itu? Mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Ya kan? Mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Lalu mereka gereja itu ngapain? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Ya kan? Oke. Mengantuk, cuci muka. Ya, saya nggak suka lihat yang ngantuk-ngantuk. And then, kemudian saudara itu bertanya lagi. And who, Father, can do all the commandment? There are so many. Lalu, kalau gitu, Romo, bagaimana kita melakukan semua perintah-perintah Yesus? Ada banyak sekali. Ya, kalau berdasarkan Matius 28 ayat 20 tadi kan, ajarilah mereka untuk melakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Ya, dari apa yang Rasul ajarkan kepada gereja, yaitu kita. Nah, sekarang dicatat dalam kitab suci. Ini kita mesti lakukan. Do all the commandments. Nah, lalu pemuda itu bertanya lagi sama biarawan itu. Ya. Siapa yang bisa melakukan semua perintahnya? Bukankah begitu banyak perintah Yesus itu? Lalu Edernya jawab apa? Ini dia. Ya. Dia, siapa yang bisa melakukan? Dia jawabnya, dia yang meneladani Tuhan dan mengikuti segala jejaknya atau langkahnya. He who imitates the Lord and follow in his footsteps. Nah, kata imitate ini ya, meneladani ini memang ini khas dari Maximus ya. Meneladani atau imitating.
imitations. Oke, meneladani Kristus. Nah, ini menjadi tema utama ya dari tulisan ini. Kita lihat lagi. Lalu saudara itu bertanya lagi, kalau gitu siapa yang bisa meneladani Tuhan? Ya, tadi pertanyaannya, siapa yang bisa melakukan semua perintahnya? Ya dia yang mau meneladani Kristus. Lalu siapa yang bisa meneladani Kristus? Kalau Kristus kan dia adalah Allah jadi manusia. Sedangkan aku nih atau kita ini adalah a sinner. Ya kan? Keturunan Adam soalnya. Seorang pendosa. Enslaved to 1,000 passions. Artinya diperbudak oleh banyak hawa nafsu. Ya, lalu bagaimana bisa aku meneladani Kristus? Kalau Kristus oke lah, dia kan Allah jadi manusia tanpa dosa. Sedangkan kita apa? Pendosa. Diperbudak atau dibelenggu oleh hawa nafsu kita. Nah, lalu gimana nih aku bisa meneladani Kristus atau mengikuti jejak Kristus atau menaati segala perintahnya? Sedangkan saya manusia berdosa. Nah, ini saya kira pertanyaan kita ya kan. Ya, jadi ini sebetulnya dialog imajiner ya dari Maximus. Ini tulisan dia dengan dialog sebetulnya brother dan elder ini nggak ada. Ini rekaan dia saja. Cuma dia tulis dalam bentuk tanya jawab gitu ya. Nah, lalu biarawan itu menjawab, tidak ada seorang pun yang bisa meneladani Kristus kalau dia masih terikat atau diperbudak oleh hal-hal duniawi. Oke? Jadi di sini kita jelas ya, mau menaati perintah Kristus, Matius 28:20 kan? Kita yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Putra, terus diajari, ya kan? Kita diajarin seperti ini, lalu apa? Untuk melakukan segala apa yang aku perintahkan. Bagaimana kita melakukan perintah Yesus? Siapa yang bisa melakukannya? Ya, hanya mereka yang meneladani Kristus. Ya. Lalu bagaimana bisa aku meneladani Kristus? Sedangkan aku ini orang berdosa. Nah, lalu Maximus mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa meneladani Kristus kalau dia masih diikat oleh hal-hal duniawi. Ya, coba kita lihat Matius 19 ayat 27. Matius 19 ayat 27. Petrus berkata kepada Yesus ya, kami telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Nah, kita lihat teladan Rasul ya. Behold, we have left all and follow thee. Kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Nah, minggu lalu kita jelas mempelajari itu kan. Petrus, Yakobus, Yohanes, Andreas. Gimana mereka itu ikut Yesus. Di saat mereka sedang kerja. Mereka tinggalkan itu semua. Ya. Nah, lalu dia bertanya, Petrus bertanya, kalau gitu apa yang aku peroleh? Aku sudah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Engkau. Jadi kami dapat apa gitu loh. Kalau ikut Yesus, aku dapat apa? Ya, ini pertanyaan
dari Petrus kepada Yesus. Nah, Maximus menjawab, kamu akan menerima power, kuasa katanya. Jadi kalau kamu meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus, kamu terima apa? Kuasa. Kuasa apa? Ini, untuk meneladani Dia dan melakukan perintahnya. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, kita memang wajib melakukan perintahnya. Tetapi karena kita orang berdosa, kita nggak bisa sendiri. Kita harus menerima kuasanya, the power. Lalu bagaimana kita menerima kuasanya? Kita harus leave all and follow Thee. Meninggalkan semuanya dan mengikuti Dia. Nah, baru kita bisa terima kuasa itu. Ya, makanya dia mengatakan tidak ada seorang pun yang bisa meneladani aku kalau masih enslaved to material things, masih diperbudak oleh hal-hal material atau hal-hal duniawi. Lalu saudara itu bertanya, kuasa apa ini? Ya, kuasa apa? Nah, lalu biarawan itu mengutip ayat ini ya. Kita baca Lukas 10 ayat 19. Lukas 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan engkau. Itu kuasanya. Kuasa untuk apa? Menginjak ular, kalajengking, menahan kekuatanmu musuh. Ya. Dan tidak ada sesuatu yang bisa menyakiti engkau. Itu kuasa yang diberikan kepada kita kalau kita meninggalkan segala sesuatu itu. Ya. Lihat, baca ini. Ya. Nah, kemudian Paulus melanjutkan, ya. Kita baca 1 Korintus 11 ayat 1. 1 Korintus 11 ayat 1. Coba bacakan. Iya. Jadilah pengikutku sama seperti aku menjadi pengikut Kristus. Coba kita lihat diagramnya ya. Nah, kineste mimetai mu atau kago Kristus. Ya. Kamu nih ikuti teladanku. Kamu ini berarti jemaat Korintus. Atau secara personalnya ya kita nih. Ya kan? Kita disuruh ikut teladan Rasul. Kenapa? Ikut teladan dia. Karena aku sendiri meneladani Kristus. Nah, ini satu perintah yang luar biasa ya. Kita berani ngomong, Rasul Paulus ini berani ngomong sama orang, ya, kamu ikut aku nih. Dia nggak ngomong, kamu jangan ikut aku. Ya. Kita lebih gampang ngomong apa? Jangan ikut aku, dong, ikut aku. Hah? Lebih gampang mana? Kamu teladani aku, atau kamu jangan contohi aku lah. Aku ini pemarah, pemabuk, dan sebagainya. Kita bisa ngomong banyak ya. Atau kita lebih enak ngomong, lebih gampang mana?
Kamu teladani aku atau jangan teladani aku? Iya. Ya. Tapi kalau kita berani ngomong, kamu ikuti aku. Nah, ini kita ini seorang pemimpin. Karena seorang pemimpin punya pengikut. Ikut aku. Oke, tapi bukan jadi penjahat. Oke. Kenapa? Karena aku ikut Kristus. Ya. Jadi kalau kita mau ngajak orang ikut Yesus, kita sendiri dulu. Benar nggak? Ya. Kita sendiri jadi pengikutnya dulu. Baru bisa ngomong sama orang lain, sekarang kamu ikut aku nih. Nah, kalau dia ikut kita, berarti dia ikut siapa? Ikut kitanya atau ikut Kristusnya? Dua-duanya. Ikut aku berarti sama dengan ikut Kristus. Jangan ngomong, ya nggak usah ikut aku lah, ikut Yesus saja. Nah, ini semprol ini. Ya, Reinhard. Jangan ikut aku dah, ikut Yesus. Aku ini pemabuk soalnya. Oke, so kita lihat Paulus jelas menerima kuasa itu. Maka dia bisa mengatakan, you imitators of me, as I also am of Christ. Kenapa kok Paulus berani ngomong seperti itu? Karena dia sudah meninggalkan segala sesuatu dan ikut Yesus. Berarti Paulus terima kuasa itu enggak? Terima. Nah, pertanyaannya, kita terima kuasa itu enggak? Hah? Kamu terima enggak kuasa itu? Misalnya kamu dikasih nih satu godaan hawa nafsu, uang. Oke? Nah, uang itu salah satu material things. Walaupun uang itu ya ciptaan, ya kan? Tapi waktu kamu menghadapi uang, pertanyaannya adalah ujungnya kan kita mesti menaati Allah, ya kan? Menaati Kristus. Tapi untuk menaati itu kita harus terima bahwa kuasa. Kuasa itu untuk apa? Supaya kita bisa meneladani Kristus. Oke? Baru kita bisa menaati dia. Nah, waktu kamu memegang uang yang banyak, you have the power. Kamu punya kuasa nggak untuk menaati Kristus? Contoh, ini kan contoh aja, misalnya uang. Atau apalah, macam-macam lah ya, namanya hawa nafsu itu. Godaan itu. Oke, you see? Nah, you have the power or not? Kalau kamu nggak punya kuasa, ya pastilah kamu enslave aja, akan diperbudak terus. Tapi kalau kamu punya power, kamu bisa. Sebab apa? Power itulah yang berasal dari Yesus yang sudah mengalahkan segala dosa. Makanya dikatakan, you have to receive the power and dominion. Ya kan? Kristus mengatakan, aku sudah memberikan kamu kuasa untuk menginjak ular. Ular itu maksudnya apa? Bukan berarti kamu jadi pawang gitu loh. Wah, kamu bisa nangkap ular gitu ya. Yesus tukang kayu, dia bukan pawang ular. Jadi dia berikan kuasa untuk menginjak ular itu maksudnya apa? Kuasa apa? Menginjak godaan iblis, ular itu. Yang kita tahu di Taman Eden itu gimana? Kuasa ular itu. Luar biasa kan? Menggoda manusia, Adam dan Hawa itu. Nah, kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular itu. Dan scorpion. Scorpion itu racunnya. Itu binatang yang mematikan. Sama seperti ular, bisanya mematikan. Nah, kita punya kuasa untuk menginjak, mematikan. Berarti ular dan scorpio. Kalajengking. Oke, bahkan kuasa dari semua musuh. Ya, dan tak ada seorang pun yang bisa menyakiti kita. Oke, nah tadi soal contoh uang tadi itu gimana?
Kita punya power nggak untuk menginjak uang itu? Bukan berarti kamu dikasih uang terus kamu injak-injak gitu loh. Ya kan? Kalau kamu nggak mau kasih saya gitu. Oke? Nah, kuasa untuk menginjak ular, misalnya godaan tentang uang. Nah, kita bisa terhindar yang namanya keserakahan, ya kalau kita punya kuasa itu. Ya, uang itu membuat manusia itu jadi serakah. Akhirnya timbullah berbagai macam kejahatan, ya, membunuh, merampok dan itu karena manusia itu mengejar keserakahan itu. Bahkan dia bisa mencuri, korupsi dan sebagainya. Oke, kalau kamu punya kuasa, maka kamu bisa meneladani Kristus. Nah, itu kata Rasul Paulus. Ya. Nah, kita lihat lagi Roma 8 ayat 1 dan 4. Roma 8 ayat 1 dikatakan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ya. Kemudian ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Jadi jelas ya, Roma 8:4, kita akan hidup kalau kita di dalam Kristus, dan itu berarti kita tidak diperbudak lagi oleh daging. Misalnya tadi contohnya uang tadi. Kita punya kuasa untuk hidup bukan di dalam uang, bukan di dalam daging, tapi di dalam Kristus menurut roh. Ya. Oke, satu lagi kita lihat Galatia 5 ayat 24. Ini jelas ya, mereka yang sudah jadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan dagingnya dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Ya, itulah cara kita menerima kuasa tadi. Oke, jadi kita mau meneladani Kristus, kita harus terima kuasa. Gimana caranya menerima kuasa? Tidak diperbudak oleh daging. Ya, kita baca lagi Galatia 6 ayat 14. Galatia 6:14 di situ dikatakan, tetapi aku sesekali tidak bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ya, aku sudah disalibkan bagi dunia. Artinya apa? Keinginan dagingku itu sebenarnya sudah disalibkan. Ya. Oke. Nah, ini bagus ya dikatakan oleh Maximus bahwa kuasa yang diberikan oleh kepada kita itu akan kita terima kalau memang kita tidak mau diperbudak oleh keinginan daging. Ya, jadi church fathers itu jelas ya membedakan antara yang mana keinginan roh, yang mana keinginan daging. Nah, kalau kita menuruti keinginan daging, maka jelas itu bertentangan dengan keinginan roh. Ya. Nah, kemudian kita lihat lagi tentang kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, power. Ya, ini sudah dinubuatkan ya. Misalnya kita baca di dalam Mazmur 90 ya, ayat 1. Coba bacakan Mazmur 90 ayat 1. Ya. Lalu ayat 2.
yang dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Ya. Lalu ayat yang ketiga. Engkau mengembalikan manusia kepada dirimu dan berkata, kembalilah anak-anak manusia. Ayat keempat. Binatang seribu tahun sama seperti dari kemarin apabila berlari atau seperti suatu diri yang jaga 20 malam. Oke, ini mungkin ini ada perbedaan nomor nih Septuaginta ya, 91 ya harusnya. Sorry. Ayat Mazmur 91 ayat 2 coba baca. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan pertahananku, Allahku yang percaya. Iya, ayat yang ketiga. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampai. Oke, jadi Allah yang menjadi perlindunganku dan perteduhanku. Oke. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam Mazmur 91 ayat 13. Satu ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ya. Kemudian ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ya. Nah, ini ada ada kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Kemudian kepada kita yang mencintai akan hal-hal materia ini, dengarkan apa yang dia ucapkan ya. Kita lihat Matius 10 ayat 37. Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Lihat kalimatnya ya, lebih. Bukan berarti kita tidak boleh mengasihi saudara kita atau orang tua kita, tetapi itu tidak mengasihi lebih dari Yesus. Nah, ini artinya apa? Belajar untuk melepaskan segala sesuatu, termasuk orang-orang yang memang dekat atau bahkan keluarga kita ya kan, bapak, ibu, anak, ya kan? Itu hubungan darah loh. Bapak, ibu, anak, ya kan? Bahkan itu tidak boleh lebih dari kasih kita kepada Yesus. Jadi bagaimana kita menerima kuasa? Melepaskan segala sesuatu tadi. Ya, supaya kita bisa taat kepada Allah. Oke, jadi kalau kita masih mencintai material things ini, dengarkan apa kata Yesus ini. Kemudian kita lihat ayatnya lain, Matius 10 ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya. Lalu kita lihat Lukas 14:33. Lukas 14:33. Di situ dikatakan, tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Oke, sorry. Lukas 14:33 ya. Bukan ayat 13, ayat 33.
Di sini, demikianlah pula tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku. Ya, jadi jelas ya, ayat ini ya. Kalau kita tidak bisa melepaskan hal-hal yang duniawi, berarti hal-hal duniawi kan hal-hal yang memang diciptakan oleh Allah juga, termasuk orang tua kita, termasuk itu uang, termasuk jabatan dan semuanya lah ya, kekayaan. Tetapi siapa pencipta dari itu semua? Allah. Maka siapa yang lebih pantas, yang lebih tepat dimuliakan? Lebih mulia mana? Pencipta atau yang dicipta? Yang lebih noble itu penciptanya. Maka kita mesti menempatkan kasih kita itu jauh lebih besar kepada pencipta daripada hal-hal yang dicipta. Oke? Ya, maka Yesus mengatakan kalau kamu tidak bisa melepaskan dirimu dari segala miliknya, kamu tidak dapat menjadi muridku. Gitu. Ya, jadi kita lihat dari perjanjian lama ya, selalu Allah itu pengharapanku, perlindunganku. Jadi semua harapannya itu kepada Allah. Nah, dalam perjanjian baru lebih jelas lagi ya. Kita diajar untuk melepaskan segala sesuatu. Ya. Tadi dalam Mazmur 91 ya kan? Sehingga kata Maximus, dia yang ingin menjadi muridnya Kristus dan didapati layak di hadapan Dia dan menerima kuasanya untuk melawan tadi ya, kuasa si jahat, ular, kalajengking ya, segala kuasa jahat. Maka caranya gimana? Mau dianggap layak jadi murid, nanti ditemukan layak masuk dalam kerajaan surga, menerima kuasanya untuk melawan roh-roh jahat atau ular tadi. Maka caranya gimana? Ini. Will spirit himself from every fleshly attachment and strip himself of every worldly patience. Itu tadi. Lukas 14 tadi. Ya. Harus memisahkan dirinya dari segala apa? Hal-hal duniawi atau hawa nafsu. Yes it. Ya. Itulah aspek life itu. Ini. Ya. Nah, sehingga baru kita punya apa? Kekuatan untuk menaati perintah-perintahnya. Kalau nggak ada kuasa, kita nggak punya power untuk menaati perintahnya. Ya, nah bagaimana kita memperoleh kuasa itu? Ya kita harus memisahkan diri kita dari hal-hal yang duniawi. Nah sehingga baru kita bisa bertarung nih melawan musuh-musuh yang tidak kelihatan untuk menaati perintahnya. Sama seperti Tuhan sendiri memberikan kita teladan ketika Dia dicobain di padang gurun. Ya kan? Nah, sebelum Kristus itu terjun ya dalam pelayanan, memanggil murid-muridnya gitu ya, mencari murid-muridnya, Dia dibawa ke padang gurun, dicobain oleh iblis. Yaitu tentang makanan. Ya kan? Roti, dia disuruh ubah batu jadi roti. Lalu disuruh apa? Dia mau kasih seluruh isi dunia ini kalau dia sujud menyembah iblis. Berarti digoda makanan, digoda oleh harta, ya kan? Digoda lagi apa? Kuasa. Kalau kamu bisa menjatuhkan dirimu, ya. Oke. Nah,
Kristus juga menghadapi itu, ya, dan dia menang. Dia memberikan kita teladan seperti itu. Nah, makanya siapa yang mau jadi ikut dia, ya kita pasti akan menghadapi the enemy yang sama, musuh yang sama yang seperti dihadapi oleh Yesus. Itu uang, harta, dan kuasa. Ya. Nah, lalu saudara itu bertanya lagi, tapi perintah Allah itu kan banyak, Father. Ya, bagaimana kita bisa menjaga itu semua? Ya, menaati itu semua. Khususnya aku ini yang punya memori yang miskin, ya. Bagaimana aku bisa mengingat semua perintah Allah itu maksudnya? Ya, karena aku punya ingatan yang parah, ya, katanya. Oke, perintahnya kan banyak. Yang mana ini? Aku nggak bisa hafal semua ini. Ya, bisakah kamu memberikan penjelasan singkatnya? Gitu. Dia katakan, I have such a pure memory. Lalu the elder itu berkata, walaupun banyak, tapi sebetulnya Tuhan itu sudah meringkaskan menjadi satu kata. Maksudnya satu kalimat. Perintah-perintahnya banyak, tapi dipadatkan ini jadi satu kalimat. Ya, nah kita baca di dalam Matius atau Markus 12 lah ya, Markus 12 ayat 30. Coba bacakan, Markus 12 ayat 30. Iya, kasihilah Tuhan Allahmu. Lalu 31. Iya. Oke. Jadi ringkasan dari semua perintah Yesus itu, Yesus mengatakan di dalam dua hukum itu, kasihilah Tuhan Allahmu yang esa itu, dan sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, jadi kita yang berusaha menaati perintahnya pasti menjalankan kedua hukum ini. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa memisahkan. Jadi gini, tidak ada seorang pun yang bisa mengasihi Allah dan mengasihi sesama kalau dia belum memisahkan dirinya dari dunia. Benar kan? Tadi untuk menaati Allah kita perlu kuasa. Kuasa itu dapat kalau kita memisahkan diri dari dunia. Mengikut Kristus, menyerahkan segala sesuatu dan ikut Dia. Berarti memisahkan diri dari segala hal-hal duniawi. Nah, berarti kalau kita bisa memisahkan segala hal-hal duniawi itu, maka kita bisa mengasihi Allah, bahkan mengasihi sesama. Jadi kalau ditanya, apakah kamu bisa mengasihi? Nah, pertanyaannya sebetulnya adalah, kamu bisa nggak memisahkan dirimu dari passions, worldly things, hawa nafsu, hal-hal duniawi? Nah, itu pertanyaannya. Ya, jadi kalau kita pada saat yang sama mencintai material, mencintai hal-hal yang duniawi, katakanlah uang, tadi ya, makanan, dan kuasa, maka pada saat yang sama kita nggak bisa mencintai Allah. Maka Tuhan itu mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa melayani dua Tuhan. Tidak ada seorang pun bisa melayani Allah dan uang atau mamon. Coba kita baca.
di dalam Matius 6:24. Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon itu ya uang, harta, kuasa. Ya, yang jelas itu worldly things, kata Maximus, yang harus kita singkirkan. Nah, ini apa yang Yesus katakan, sama. Ya, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Nah, ini artinya apa? Kalau kita memilih Allah, ya memilih Allah, nggak bisa dua-duanya. Kalau kita mau memilih mengasihi Allah dan sesama, berarti kita harus memisahkan diri kita dari hal-hal dunia. Itu maksudnya. Ya, kita nggak bisa jalan bersamaan, kata Maximus. Maka dia mengatakan, indeed, at the same time we attend to the material and to love God simply cannot be. Pasti nggak bisa kalau kita mau mengasihi dua-duanya. Karena apa? Karena pasti pikiran kita akan nyangkut kepada hal-hal duniawi. Kita akan jadi budaknya, lalu kita pasti akan melanggar perintah Allah. Jadi nggak bisa berjalan bersamaan lah, kompromi gitulah. Aku kasih Tuhan, saya mengasihi Tuhan iya, tapi dengan Mammon saya juga kasih gitu. Ya udah bisa berjalan barengan ya Tuhan ya. Nah itu nggak mungkin, ya, karena kita pasti akan melanggar perintah Allah, kata Maximus. Lalu saudara itu bertanya, what things do you mean, Father? Hal-hal apa sih yang kita tidak boleh ikuti, Father? Nah, hal-hal apa yang kita harus singkirkan? Ya ini food, makanan, money, uang, possessions, harta milik, ya harta benda yang kita miliki, acclaim, apa ya? Klaim-klaim kita lah ya, kepunyaan kita, relatif, saudara kita, dan sebagainya. Ya, ini klaim itu ya maksudnya apa yang kamu miliki gitu ya, prestasimu dan sebagainya. Mungkin kita punya jemaat, kita punya gereja nantinya, itu bukan milik kita. Possessions, harta milik, uang, makanan, nah itulah yang kita mesti tidak boleh itu dijadikan tuan. Ya, itu tidak boleh dijadikan tuan atau Tuhan. Yang bisa dijadikan tuan atau Tuhan hanya Allah. Kalau kita jadikan uang, makanan, possession, relatif itu jadi tuan, maka kata Maximus tuh kayak kita tuh menyembah berhala. Karena apa? Kita mentuankan atau mentuhankan yang bukan Tuhan, bukan Kristus. Akhirnya jadi penyembahan berhala. Itulah yang membuat kita itu masih attached pada hal-hal duniawi sehingga kita tidak bisa menaati atau mengasihi Allah. Oke? Understand? Paham ya? Jadi apa yang dituliskan oleh Maximus itu sangat sistematis dan logis ya buat kita. Tapi Father, kata saudara itu, bukankah uang, makanan, harta milik itu Tuhan yang ciptakan? Ya kan? Dan bukankah itu diberikan kepada kita untuk digunakan? Bagaimana perintahnya supaya kita tidak terikat kepadanya? Nah, tanya saudara itu. Bukankah itu juga diciptakan oleh Allah dan kita gunakan gitu? Tapi kenapa kita nggak boleh terikat kepadanya? Lalu di Olmenia menjawab, ya benar bahwa Allah menciptakan mereka dan itu diberikan kepada kita ya untuk manfaat seperti makanan ya. Kalau kamu nggak ada makanan mati gitu kan, nggak ada air kita mati gitu.
Nggak ada uang, kita juga mati. Ya kan? Ingat cerita anak bungsu itu? Dia minta warisan. Ya kan? Lalu dia hambur-hamburkan uangnya, terus uangnya habis. Lalu apa yang terjadi pada dia? Melarat kan? Miskin. Nah, sampai nggak punya uang untuk beli makanan dan akhirnya menderita sekarat gitu. Betul, kalau kita nggak punya uang, kita juga menderita. Ya, akhirnya uang kita pakai untuk kegunaan kita. Yes, everything. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan itu baik dan berguna. Sehingga dia katakan kita menggunakan itu untuk menyenangkan Allah. Nah, kata Maximus, ya, pakailah uang untuk menyenangkan Dia. Pakailah makanan itu untuk menyenangkan Dia. Pakailah harta milik itu untuk menyenangkan Dia. Oke, pakailah relatif achievementmu untuk menyenangkan Dia. Tetapi inilah kelemahan kita katanya. Kita akhirnya jadi material mindedness. Kita jadi apa namanya? Muka uang gitu loh. Apa namanya istilahnya? Mata duitan gitu loh. Cinta duit. Problemnya adalah bukan uangnya, tapi kitanya akhirnya salah menggunakan uang itu. Oke? You see? Nah, jadi kita kelemahan kita nih, jadi material mindedness. Kita akhirnya lebih memilih material dan worldly things ini di atas segala perintahnya, yaitu kasih tadi. Itulah sebabnya tadi Yesus mengatakan, kamu tidak bisa mengasihi dua Tuhan atau mengabdi kepada dua Tuhan. Berarti apa? Kamu tidak bisa punya kasih kepada materi sekaligus kepada Allah, nggak bisa. Ya, nah ini kata Maximus ya, kita akhirnya jadi lebih memilih uang daripada kasih atau perintah Allah. Dan akhirnya apa? Kita terikat kepada hal-hal itu yang membuat kita itu artinya jauh dari kasih Allah atau jauh dari ketaatan kita kepada Allah. Ya. Nah, kalau kita terikat kepada hal-hal duniawi itu, akhirnya kita membuat kita itu apa? Akhirnya kita bertarung dengan sesama kita. Ya kan? Gitu. Ada perang di mana-mana, itu karena apa? Karena manusia saling bermusuhan. Kenapa saling bermusuhan? Karena saling berebut harta. Benar gak? Gitu. Ya. Nah, kita harus ingat lagi bahwa apa sih tandanya kita mengasihi Allah? Coba kita buka dalam Yohanes 14 ayat 15. Yohanes 14 ayat 15. Coba bacakan Yohanes 14 ayat 15. Oke, jelas. Kasih itu dibuktikan dengan ketaatan pada perintah Yesus. Ya. Jadi kita lihat di sini, ya. Kasih ini ya, adalah menggenapi atau memenuhi, menjalankan setiap perintah Allah. Ya. Itulah sebabnya kita diperintah untuk benar-benar ya menjadi muridnya Yesus, bukan terikat kepada hal-hal duniawi. Jadi kita harus renounce all his possession. Jadi benar-benar kita harus tidak boleh terikat kepada apa yang menjadi milik kita atau harta kita atau apa tadi segala godaan duniawi tadi.
Ya, coba kita baca di dalam renounce ya. Kita baca Roma 13 ayat 10 coba. Roma 13 ayat 10. Kasih itu adalah kegenapan hukum Taurat. Ya. Nah, itu berarti apa? Kita benar-benar harus renounce all possessions. Ya. Lalu saudara itu berkata lagi, "Oke, Father." Jadi kita harus memilih kasih ya, prefer love, mengasihi daripada semua harta benda yang kelihatan. Bahkan tubuh kita sendiri. Ya kan? Lalu bagaimana aku bisa mengasihi dia yang membenci atau mencelakai aku, yang menjadi musuhku? Katanya kasih nih kepada manusia nih. Gimana mengasihi mereka yang memusuhi aku? Oke, nah, nanti kita akan bahas setelah kita break ini ya. Kita masuk 3:30 nanti. Oke, kita break dulu.